Makanya Umar bin Khattab itu kalau waktu itu ya malam dia itu tawaf pada malam akhir Ramadan, dia mengatakan, ya Allah, jika engkau menetapkan aku hari tahun ini begini, maka gantilah dengan yang baik ya Allah. Boleh Allah menang ganti ya. Allah itu menang ganti. Yamkhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah itu menghapus apa yang ia kehendaki dan menetapkan apa yang ia kehendaki. Ya, makanya waktu Lailatul Qadar di samping panjenengan berdoa atau berzikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni dan doa-doa yang lain, bisa berdoa sebagaimana keterangan yang ada di sini. Keputusan Allah itu ditentukan pada malam itu, jenengan mintalah kebaikan tahun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Al-Alaq ayat 13. Surat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita, ya, tidaklah kamu perhatikan ingkadzaba di apabila dia mendustakan, atau ara'aita bagaimana pendapatmu ingkadzaba jika dia mendustakan, watawalla dan berpaling. Ya. Jadi apa pendapatmu? Tentu kita ya memiliki pandangan bahwa tidak sepantasnya orang yang diciptakan oleh penciptanya lalu dia mendustakan apa yang disampaikan oleh penciptanya dan berpaling dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu tidak ada yang punya pendapat bahwa dia menciptakan dirinya sendiri. Dia meyakini bahwa ada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau yang lain menurut pikirannya. Tapi
Tapi Allah telah memberikan petunjuk kepada kita di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Tuhan yang asli, Tuhan itu adalah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Misalkan yuhyi wa yumit, Allah yang maha menghidupkan dan mematikan. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, yang tidak dikalahkan oleh ngantuk, tidur dan lupa. Kalau Tuhan itu adalah wal awwalu yang wal awwalu al akhir wal zahir wal batin, yang paling awal tidak ada awalnya, yang akhir tidak ada akhirnya, karena dia mengadakan sesuatu. Dan Tuhan itu mestinya hidup. Kalau ada Tuhan kok mati, kula niku bingung, Tuhan kok meninggal gitu. Bagaimana kebingungannya? Karena kalau misalkan ada sopir pesawat atau kendaraan apapun yang meninggal dunia saat mengendalikan, kira-kira apa yang terjadi? Terjadi kecelakaan. Bagaimana Tuhannya mati sedangkan bumi masih berputar dan berjalan? Kan ngeluh pikirannya, tidak bisa nerima. Padahal pengikut-pengikutnya pun mengatakan Tuhan kami wafat, kan begitu. Alam ya alam, tidaklah dia memperhatikan bi annallaha yara, bahwasanya Allah itu mengawasi dia. Tidakkah orang yang mendustakan dan berpaling itu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yara kullama yaf'al, mengetahui apa saja yang ia kerjakan. Tidak sebagaimana yang disangka oleh Abu Jahal dan yang lain. Dianggapnya Allah tidak mengetahui dan tidak akan pernah membalas terhadap apa yang dikerjakan oleh dia. Kala sekali-kali tidak. La ilam yantahi, maka jika dia tidak berhenti dari yang semacam itu, lanasfa'am bin nasyah, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya. Jadi di sini disebutkan la illam yarji hadza an siqaqati wa adahu lina'khudanna bi muqaddami ra'sih akhdan anifan wa idrahu finnar. Jadi akan diambil oleh Allah, dipegang ubun-ubunnya dan dia akan dilempar ke neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubunnya orang yang nasiyatin, ubun-ubun, kadzibatin, yang pendusta, khati'atin, yang berbuat kesalahan, yang durhaka. Jadi setiap orang yang melakukan balasan keburukan, pasti balasannya adalah keburukan. Faliyad'u nadiyah, maka hendaklah dia menyeru golongannya, memanggil siapa yang menjadi pengikut atau pembelanya. Sanad'uz zabaniyah, maka kami pun akan memanggil zabaniyah. Jadi zabaniyah itu adalah nama malaikat, zabaniyah. Jadi di tafsir ini nasiyatuhu nasiyatin kadzibah fi maqaliha khati'atin fi af'aliha. Jadi ubun-ubun atau pikiran yang pendusta di dalam ucapannya dan kesalahan yang dilakukan oleh pekerjaannya, faka'anna kadzabul khata', sehingga dia betul-betul menjadi orang yang pendusta dan salah. Falyukhdir hadat taghiyah ahlu nadiyah alladzina yantasiru bihim, maka hendaklah dia menghadirkan siapa saja di antara mereka yang mau menolongnya. Maka kami akan juga memanggil malaikat azab yang disebut zabaniyah. Jadi dianggapnya Allah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan. Allah Maha Kuasa terhadap segalanya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtar. Kalla sekali-kali tidak, Kalla itu artinya sekali-kali tidak. La tuti'hu, janganlah mentaati dia. Wasjud, dan bersujudlah kamu kepada Allah.
ya, yaitu maksudnya la tuti fima da'aka ilahi min tarkis shalah. Janganlah kamu mentaatinya terhadap ajakannya untuk meninggalkan salat. Jangan kamu wahai Rasul, wahai Muhammad, ya, mengikuti ajakan Abu Jahal untuk meninggalkan salat. Wasjud li rabbika, maka sujudlah kamu kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Seringkali sujud dan rukuk itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Warka'u ma'ar-raki'in, ya. Karena saking pentingnya gerakan rukuk dan sujud. Dan panjenengan tidak boleh membaca ayat Al-Qur'an ketika rukuk atau sujud. Tidak boleh membaca ayat Al-Quran ketika dalam posisi rukuk atau sujud. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Waqtarib minhu bitahbibi ilaihi bita'atihi, dan hendaklah kamu mendekatkan diri kepadanya dengan mencintainya, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita itu bukan karena terpaksa, tapi betul-betul taqarrub kita itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita itu mendekatkan diri, di dalam hadits qudsi disampaikan, ya, man taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Siapa yang mendekatkan diriku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Satu hasta segini, Allah mendekat satu hasta. Wa man taqarraba ilayya, ya, yamsi. Barang siapa yang mendekat kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya harwalah, dengan lari. Itu menunjukkan bahwa rahmat Allah itu lebih dahulu dari amal jenengan, lebih luar biasa dari amal yang kita kerjakan. Saya contohkan, amalnya sedikit, pahalanya Masya Allah. Itu Allah Ta'ala, ya, yang sering kita lakukan. Salat qabliyah subuh ringan, pahalanya berapa? Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Contoh lagi, jenengan kurban, ya, dengan kurban, uangnya ya dari Allah, rezekinya dari Allah. Lalu kita sembelih karena Allah, lalu kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, hadzalaka wa minka, Allahu akbar, bismillah, ya Allah akbar, bismillah, dengan menyebut asmamu, ya Allah yang maha besar, hadzalaka, ini untuk korban untukmu, wa minka, dan rezekinya darimu. Lalu kata sembelih, Nabi mengatakan walikulli sya'ratin hasanah, tiap-tiap bulunya ada kebaikan. Bayangkan, begitu Allah Ta'ala sangat suka kepada orang yang taqarrub kepada Allah Ta'ala, termasuk zikir-zikir yang jenengan baca, ya. Jenengan baca misalkan di pagi dan petang, membaca doa yang tidak ada, kita detik berapa detik, ya. Jangan lihat jam, ya. Saya baca mulai bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Paling hanya sekitar 5 detik. Tapi apa jaminannya? Orang yang membaca itu ketika pagi dan sore hari, Allah akan menjaganya. Termasuk kalau jenengan memasuki tempat-tempat yang dianggap angker, baca itu. Mboten mbah putu sampean liwat, wah jam lawas. Mbah aku yo gak ganggu, kono aja ganggu aku. Setan itu masih sampean gak ganggu, dhek ganggu, tugasnya jeneng ganggu. Sampean ate sing ganggu setan. Sampean sholat lho ganggu siapa? Enggak ganggu siapa-siapa, setan sing ganggu. Gitu. Gimana ganggunya? Di dalam hati kita. Ya apa? Kata setan, udkur kata wa kata, ilingoiku. Betul gak? Betul. Coba jenengan misalkan tahajud, lalu sholat, kemudian jenengan baca keras Fatihahnya, kemudian ada jin di belakang jenengan bilang amin. Situ tahajud apa gak situ? Jenengan diam ya diganggu, jenengan melawannya diganggu. Tapi kalau jenengan melawan setan dengan tenaga kita capek, Pak.
Karena dia ndelok, awak dhewe gak ndelok. Jelas kalah lah, akeh kalah daripada menangnya. Maka salah satu cara yang efektif adalah meminta lindung dari setan lewat pencipta setan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya a'udzu bi kalimatillahi ta'ala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Ini sering saya praktekkan, Pak. Rutin lah tiap hari ya. Coba pendek aja. Tapi jaminannya luar biasa. Termasuk ketika kena sengat kalajengking itu baca itu bisa. Ya. Atau saya pernah ya kena paku itu yang sudah karatan ya. Harges yang kita jange apa tetanus ya. Waktu nunggu UNAS itu separuh saya tinggal langsung ke puskesmas di pedal. Sekarang ini kalau kena paku gitu saya keluarkan darahnya, lalu saya baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas 3 kali. Saya tunggu gerges enggak, alhamdulillah beberapa kali ya. Jadi betul-betul apa yang disabdakan Nabi itu cespleng, nek yakin. Bondo apa? Bondo yakin. Kenapa harus yakin? Rasulullah yang menyampaikan kok. Gak yakin gimana? Kalau tidak yakin berarti di hati kita ada masalah. Masalah apa? Keimanan. Ragu-ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi kalau jenengan sudah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nek wis nyakseni Kanjeng Nabi niku Muhammad adalah utusan Allah, maka jenengan saya harus satu. Napa? Tasdik fima akhbarah. Membenarkan berita apapun dari Nabi yang sahih darinya. Bu kejadian, bu turun kejadian ya. Bu masuk akal, buka masuk akal. Contohnya Sayyidina Ali. Ketika beliau mengusap sepatu khuf, sing gawe mlaku niku sing rusuh niku sing pundi? Bawahnya. Beliau mengatakan lau kana dinu birra'i. Andai kata agama hanya pakai otak, pakai nalar, lakana asfalul khuffi aula bil masri min a'la. Pasti yang lebih layak diusap sepatu khuf itu yang bawah. Ponan sing rusuh daripada yang atas. Tetapi aku melihat Rasulullah mengusap yang atas, ya tak usap yang atas. Kertas. Umar bin Khattab ketika tawaf. Tawaf itu kan menampakkan bahunya yang kanan ya. Supaya kiri apa kanan? Kiri ya. Yang kiri ya. Maka ketika itu ini dulu ditunjukkan untuk membuat orang kafir itu takut sama kita gagah-gagah. Tapi sekarang kan orang Islam semua, tapi tetap gak tinggal no, karena ini perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngerti ya? Jadi tidak ditinggalkan karena semuanya penduduk Mekah kan sudah Muslim. Yang kedua, kalau jenengan bersyahadat itu taat perintahnya Nabi, taat perintahnya Nabi. Banyak orang yang melakukan perintah tapi nggak ngerti jalurnya atau tidak pernah belajar agama. Dianggapnya sesuai tapi tidak sesuai. Contoh, kalau ingin ya di belakang seorang muslimah yang memakai jilbab syar'i yang besar, numpak Mio deh, numpak Scoopy, gula nggak GL, disalib, wah, semua ibu-ibu kan penguasa jalan raya, ampun berong menyai wangi, iki jilbaban gak ngaji yang ini, ya. Dan itu dosa besar, ya. Makanya kalau diperintah Nabi, seneng gak seneng orang sepersadat, perintahkan Nabi ya patuh, larangannya dipatuhi. Yang tidak disukai kita upayakan, kita hindarkan. Makanya orang yang bersyahadat itu dengan lesan hati dan ucap perbuatannya adalah betul-betul orang yang mukmin yang akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pindah ya. Surat berikutnya. Surat apa? Al-Qadar. Ya.
Jadi begini. Inna anzalnahu, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah menyatakan sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Ya. Maka Al-Quran itu menurut Ibnu Abbas, ya, saya bacakan di sini. Ibnu Abbas dan lain mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Jadi kalau memakai kata anzala, yunzilu, itu langsung, Pak, sekaligus. Kalau nazzala yunazzilu itu berangsur-angsur. Ya, turunnya secara berangsur-angsur. Itu bedanya. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan dia fi lailal qadri, pada malam qadar, yaitu turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar sekaligus dari Lauhul Mahfud. Apa Lauhul Mahfud? Yaitu tempat di mana dijagalah kitab-kitab itu. Diturunkan ke langit dunia. Di mana langit dunia itu? Baitul Izzah, ya, diturunkan ke Baitul Izzah. Kan ada bimbingan haji milik Pak Mangesti itu, Baitul Izzah itu ya, ngambil dari situ, Pak. Ya, Baitul Izzah. Lalu dari Baitul Izzah, ya, dari Baitul Izzah itu diturunkan lagi ke langit dunia secara sekaligus, ya. Jadi ke Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit yang terdekat, yaitu langit dunia. Kemudian diturunkan secara terpisah-pisah sesuai dengan kejadian-kejadian dalam masa 23 tahun kepada Rasulullah SAW. Ya, saya ulang kembali, ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia. Itu mendapat keterangan dari Ibnu Abbas dan yang lain, ya. Jadi itulah kemuliaan malam Ramadan, sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian biasanya pada tanggal 17 Ramadan, iya kan, diperingati biasanya dengan nuzulul Quran. Kalau nuzul itu mesti dari tempat yang atas ke bawah. Memang dari langit dunia tadi dibawa oleh malaikat Jibril, ya, insya Allah begitu. Diyakini tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Ngerti ya? Jadi turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar tanggal 17 seperti itu. Maka diyakini di Indonesia itu seperti itu. Tapi adakah peringatan nuzul Quran di zaman Nabi? Mboten enten. Sing enten niku sakniki. Nah, kemudian di dalam ayat berikutnya, wa ma adraka ma lailatul qadri, dan tahukah kamu apa malam qadar itu? Ya. Malam qadar itu, ya, disebutkan di dalam hadis itu terjadi pada bulan Ramadan di 10 malam yang akhir, khususnya yang ganjil. Sing repot itu sing ngitung siji, sing situ genep situ ganjil tadi. Ganjil kabeh ya. Sing nur iki genep, tapi aslinya begitu keterangannya. Kata Nabi mengatakan carilah malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Ya. Oleh kata Nabi itu melai 10 malam yang akhir, ahya lailahu, menghidupkan 10 malam yang akhir. Andai kata jenengan hitungannya bedo, ya tetap oleh Lailatul Qadar. Kapan turunnya Lailatul Qadar tidak diketahui, kapan mulainya, tapi akhirnya diketahui. Hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Awalnya kapan? Tidak tahu, Pak. Apakah habis isya itu, apakah jam 10? Tidak ada yang tahu. Hanya ciri-cirinya diterangkan oleh Nabi. Ya, wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Jadi malam 1000 bulan itu kurang tepat. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Dalam hal apa? Dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan misalkan 5 kali berturut-turut dapat Lailatul Qadar, wis luar biasa. berapa ini? 1000 tahun itu kurang lebih pinten, Pak? Sekitar 83 tahun kan? Itu mengalahkan ibadahnya orang-orang dahulu yang luar biasa tuh, sampai tadi umat Nabi Muhammad dimuliakan dengan malam Lailatul Qadar. Makanya di waktu malam Lailatul Qadar itu orang yang cerdas akan mencarinya. Sing paling eman itu pas sahur nonton TV, eman pol nonton dagelan bisa ya. Sampai deloklah kerugiannya. 1, malam itu malam Ramadan. 2, dia sepertiga malam, waktu yang mustajabah. 3, didoakannya malaikat. Dan makan kita diberi barokah. Gak serius belas, gak ono sing njaluk guyon ngalor ngidul nyetel kuis. Betul, gak ada apa-apanya, Pak, itu. Ya, makanya Nabi itu mengatakan ad-dunya mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat, terkutuk, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali zikrullah. Wa ma wala, dan apa yang sepadan dengannya. Ya. Makanya acara-acara gitu itu ya menurut kacamata hadis Tirmidzi terlaknat. Makanya kalau Ramadan, Bapak Ibu tolong raihlah Ramadan dengan sebaik-baiknya, terutama malam Lailatul Qadarnya. Kalau tidak iktikaf tidak dapat Lailatul Qadar, ya enggak. Pokoknya semua orang yang beribadah di malam itu dia akan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Karena ada yang tidak bisa iktikaf, Pak. Kerja dahulu ya. Kerja dahulu, tapi ketika kerja dia doa terus. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Kan bisa. Ya, yang sakit di rumah sakit, geletak ini. Allahumma innaka afuwwun. Bisa enggak? Bisa. Ibu-ibu yang di rumah sedang menstruasi, mau kata itikaf, nggak boleh kan? Maka jenengan juga berdoalah. Dan ibu-ibu saya lihat paling banyak pahalanya ketika Ramadan. Nyiapno sahur, nyiapno buka, diwake ganjarannya. Asal gak gremeng. Pokoknya ibu-ibu itu seporo kalau tinggali. Tang ini paling peteng, turunnya paling terakhir. Wis siap dibuka, ayo sahur. Ngoten Bu nggih. Apa bapak ini sing buka? Oh, bapak yang buka terus malih. Sampeyan gak masak. Misalnya begitu nggih. Ibu-ibu makanya jenengan itu loh enggak puasa kalau melakukan membantu orang dalam taat kepada Allah, puasa pahalanya sangat banyak. Asalkan tadi ridho, sabar lan orang gremeng. Pokoknya sing gak ada yang gremeng niku Bu sing angel niku. Terus dilarang cerewet. Ditulisi dilarang cerewet. Begitu. Nah, di malam itu kenapa terjadi? Kenapa kok begitu mulia? Ya, di antaranya yaitu karena barang yang tanazzalul malaikah, turunlah pada malam itu para malaikat. Ya, jadi di sini sebutkan Lailatul Qadri lailatun mubarakah wal amal shalih fiha khairun min amali alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadr. Ya, wa huwa sawfa tufaddulu min Allah Ta'ala faddala yufaddilu tufaddilullah Ta'ala ala hadil ummah. Ya, dan dia adalah kemuliaan yang diberikan Allah Ta'ala pada umat ini. Ya, terus yuksiru nuzulul malaikati wa Jibril alaihissalam fiha. Banyak sekali malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar itu. Ya, makanya kalau jenengan di waktu malam ada kokok ayam, Nabi mengatakan banyaklah meminta karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat itu ayam melihat malaikat. Bukan siapa itu namanya yang bisa lihat malaikat itu, Pak?
Mama Kupron ya, bukan. Menurut hadis di dalam kitab hadis Bukhari itu, malaikat itu bisa dilihat oleh ayam. Tapi tidak semua kokok ayam itu melihat malaikat, Pak. Ya tidak semua. Lah nek kepedhok-pedhok jagone ya kloro-kloro. Gitu. Khususnya yang ada tanda-tanda di mana Nabi menyampaikan, yaitu sepertiga malam yang akhir, karena di dalam Al-Quran disampaikan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan subuh itu disaksikan oleh malaikat. Malaikat yang mana? Malaikat siang dan malaikat malam yang bergilir. Ada sipnya malaikat. Sip pagi dan sip apa? Malam ya. Biasanya asar itu juga datang, kemudian subuh, setelah subuh melaporkan. Makanya jenengan kalau dilaporkan catatan amal pertama, apa catatan amal hambaku wahai Allah, wahai malaikat? Padahal Allah lebih tahu dari malaikat. Ya Allah, dia sholat subuh. Wah, luar biasa. Pencatatan sholat subuh, sholat asar, sholat subuh ya. Tapi masih melungker, bahaya belum. Catatannya mesti masih tidur ya. Makanya kita itu insya Allah ya, kalau yang sudah tua-tua ini bapak-bapak, tidurnya dikurangi Allah ya. Biasanya kalau sudah bangun nggak bisa tidur lagi, Pak ya. Itu karunia apa enggak itu? Karunia. Arek nom-nom niku nek turu angel tanganane. Kudune sing jamaah paling dhisik subuh niku napa? Sing nom, polane langsung tangi, langsung melayu iso. Nek tuwek lah ngeten-ngeten sing. Tapi ternyata ya iman itu yang menentukan. Gitu Pak, betul ya? Ya, jadi disampaikan di sini. Nah, waruh dan malaikat Jibril biidni rabbihim min kulli amrin ya. Dengan izin Tuhan mereka dari setiap ya, kalau di sini tafsirkan min kulli amrin qadhahu fi tilkas sanah, yaitu daripada tiap keputusan atau perkara yang Allah putuskan di tahun ini. Makanya Umar bin Khattab itu kalau waktu itu ya, malam dia itu tawaf pada malam akhir Ramadan, dia mengatakan, ya Allah, jika engkau menetapkan aku hari tahun ini begini, maka gantilah dengan yang baik ya Allah. Boleh Allah menang ganti ya. Allah itu menang ganti. Yamkhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah itu menghapus apa yang ia kehendaki dan menetapkan apa yang ia kehendaki. Ya. Makanya waktu Lailatul Qadar di samping panjenengan berdoa atau berzikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan doa-doa yang lain, bisa berdoa sebagaimana keterangan yang ada di sini. Keputusan Allah itu ditentukan pada malam itu, jenengan mintalah kebaikan-kebaikan tahun itu. Ya, pada tahun ini ya Allah berikan aku kebaikan-kebaikan. Tapi doa awal tahun dan akhir tahun tidak ada dalam Islam. Mulane Nabi durung ono tahun. Ya, ya. Apa berdoa dilarang? Silakan berdoa, tapi jangan dikhususkan kalau malam tahun baru berdoa begitu ya. Satu Muharram enggak usah. Ya, dengan doa apa saja. Ya, seperti malam Lailatul Qadar kita kejar-kejar untuk meraih apa? Karunia Allah Ta'ala berupa pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala ya. Jadi ini adalah kemuliaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Muhammad. Makanya jenengan harus banyak membaca salawat kepada beliau karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tadi saya membahas itu ya, tentang cinta kepada Nabi. Yang paling cepat itu miskin, Pak. Kalau kamu betul-betul mencintaiku, maka siap-siaplah kamu menjadi orang yang miskin. Dan itu paling cepat cara mencintaiku. Seperti air yang mengalir sampai ujungnya. Semarang banjir, wah tutup, miskin. Nanti akan ada bab hadis itu bahwa orang miskin akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang kaya. Nek ngeten nek melarat tak rada ana hiburannya. Apa-apa selarat 500 tahun nih.
Sing sugih kok gak apa-apa. Alhamdulillah aku dikai sugih Allah Ta'ala. Masih aku dihitung tapi tetap lolos nanti insyaallah. Dan juga dapat pahala dari apa Bu? Pak Bu? Sedekah dan infaknya. Orang miskin juga pernah laporan kepada Nabi. Laporan, pernah tahu Pak ya? Ya Rasulullah, ya, orang-orang kaya telah mendoloi kami dalam banyak hal. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat seperti kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa seperti kami puasa. Terus giliran dia umroh, haji, kami tidak bisa karena nggak punya uang. Tolong ajarkan sesuatu pada kami yang bisa menyaingi mereka. Diajarin ini zikir apa? Wiritan wonten salat. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 Allah Akbar itu Pak. Bagaimana kalau orang kaya mengamalkan yang sama? Ya, itu karunia mereka dari Allah untuk kaya. Tapi orang miskin bisa masuk surga lewat pintu sabar. Kan gak cuma wong sugih kan aku sabar dadi wong sugih kan ngoten-ngoten ya. Ya boleh sabar wong duwe akeh ya. Ya. Sama dengan orang sakit itu kan pintu sabar. Ya, ada ndak orang yang sakit melalui pintu syukur? Mungkin ada Pak ya. Nek roh hadis kasih tentang keutamaan sakit dan pahalanya. Tapi nek loro cekot-cekotin nemen yo kadang yo gak kuat Pak. Gitu. Tapi jenengan kalau sakit ingatlah ya Allah setiap sakit ini pahala. Sebagaimana Abu Hurairah pernah mengatakan sesungguhnya sakit yang aku cintai itu, yang saya senang nek sakit itu loro adem panas. Senang aku. Kenapa? Karena mulai kaki sampai kepala itu merasakan panasnya. Cekot-cekot itu semua dosaku akan hilang. Tapi tidak kemudian tidak berobat salah ya. Misal aku tak loro cek suwe mboten ya. Antara sabar dan putus asa itu kacek didi. Ya. Orang yang sabar itu Pak ya, kalau sakit berobat sampai optimal dia berobat. Ya. Ada seorang perempuan ya yang kena kanker payudara. Kemudian dia agak jadi operasi. Berobat pijet itu Pak sampai 45 kali dia lakukan. Ayo gak pegel lah pijet 40 loro ini luar biasa. Saya tanya loro pol pijet ini. Terus dapat bobok nih, boboknya apa? Jaga godong turi sama apa jahe merah diulek, dan itu setiap jam harus diganti. Dibobokno sembuh sekarang. Tapi bobok ini pinten hampir 2 tahun. Ayo niku jenenge wong super sabar Pak. Ngulek tok rasa-rasa niku ya. Tapi karena keinginan sembuh dilakukan. Itu bisa, itu namanya orang yang sangat sabar. Nek ngaten iki putus asa sebab wis pasrahna Allah waras ka waras ya wis pokoke wis. Wis putus asa niku jenenge ya. Jadi seseorang yang sabar itu berupaya semaksimal mungkin, tapi hasilnya diserahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menemui orang yang kena kanker payudara itu ada yang begitu Pak. Nah, itu sing momen, tapi tetap mampu membaca Al-Quran. Ya akhirnya meninggal dunia. Ya ikut kemoterapi sampai habis rambutnya, badannya kurus gitu. Kembali ke ayat ini. Jadi mingkuli amrin itu diterangkan di tafsir Muyassar itu dari segala keputusan Allah yang diputuskan pada tahun itu. Jadi tiap tahun kan ada Lailatul Qadar. Maka jangan bisa berdoa kepada Allah seperti itu. Karena ada hadis tidak ada yang bisa menghalangi takdir Allah kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan yang menentukan Allah. Seperti Allah mentakdirkan atau memerintahkan. Takdir perintah kan sama saja ya. Bahwa sholat itu asalnya berapa? 50 di dalam hadis Bukhari ya. Ya. Terus kenapa? Dinyang boten?
Dinyang. Ketemu Nabi Musa, gak kuat Muhammad, umatmu gak kuat. Jauh mana? Sampai turun sampai 5. Jaluk omane, gak kuat umatmu 5 waktu itu. Ternyata ya guys gak kuat nih. Jadi Nabi Muhammad sungkan, harus balik balik. Nah, itu ada yang mengingkari hadis itu, Pak. Mosok diperintah Allah ngenyangi Nabi loh, bukan untuk dirinya tapi untuk umatnya. Itu saya contoh, Pak. Waktu saya itu di Balong Benoa itu ada SD Muhammadiyah yang gak bisa gaji gurunya, harus donatur. Kalau tarik donatur gak ada isi, mau gak jauh kayak aku kok. Catatannya sampai sekarang ada, saya kalau tinggal. Saya suwe nih aku narik donatur. Terus kalau tunggu, ya Allah panjenengan paringi SD ini mandiri, bisa gaji gurunya sendiri. Alhamdulillah saat ini pun beberapa tahun sudah bisa menggaji, bahkan ya cukup layak lah ya di kelas desa. Karena saya juga isi nek narik donatur terus gedungnya gede. Ya, adik bayarnya lumayan, nggak mahal sih kalau di kalangan jenengan. Kalau di sana ya saingannya gratis kabeh. Negeri-negeri kan gratis. Alhamdulillah masih punya murid ya sekitar sekarang itu kelas 1-nya 50. Dulu itu muridnya itu 6, 7. Delok kelasnya gak mentoloti singkit-singkit kali triplek, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa mandiri. Itu pun perjuangan dan doa yang menentukan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak pernah malu minta kalau itu bukan untuk saya. Tidak kenapa malu wong jaluk gak dipangan dewe kok. Catatannya juga ada, setorannya kepada bendara juga ada, semuanya distribusinya juga ada. Malah wedi kula niku. Nek narik-narik ngono terus katutan niku. Wedi. Yang saya sering katutan itu duit kas kok. Nek dadi wali kelas mesti entek. Kan recehan ya, kalau pun tas, enggak kepingin tuku apa kalau coba sih. Akhirnya ketika sudah mau habis semester, anak-anak kan nagih. Piro rek? Ini Pak catatannya ini. Tak entek rek, kuaget kabeh. Kan enggak ada guru ngaku ngentekno uang kas. Entek rek. Lho kok habis sih Pak? Iya, kadang aku tuh bakso, gak ono. Gak kerasa ternyata ngentekno duit itu. Akhirnya bendaranya, bismillah aku ayo. Kemana Pak? Ke ATM. Akhirnya saya ambilkan di ATM biasanya. Duitmu wis kawan. Wong lanang nanti cekeli duit receh-recehan ya wis. Dan iya kalau istri saya dulu Pak, jadi wali kelas itu dikareti kayak tanggal, ngoten nggih. Kareti lagi itu kalau perempuan Pak ya, disimpan sampai meninggal itu saya lihat catatan-catatannya ada. Terus saya cek di sekolah ada utang enggak, di koperasi ada sangkutan apa enggak, seragam macam-macam alhamdulillah enggak. Lalu uangnya yang karet-karetan itu saya sedekahkan semua atas nama istri saya. Nemu tentang tas-tasnya karet-karetan itu uangnya, mungkin uangnya anak-anak lalu ditoroki dulu kayak sekolah kan. Nek kula kan norok ini ditagih karena nggak tahu jumlahnya saya tidak mau mengambil uang dan catatannya supaya tidak ada tuduhan macam-macam. Saya bawa uangnya, anak-anak yang bawa catatannya, saya tanda tangan. Wis beres wis. Tidak dituduh korupsi, tapi ngenteno sementara kan? Karena uang itu nggak terasa Pak. Makanya ada orang sampai utangnya menumpuk-numpuk gara-gara seperti itu. Nah kembali ke ayat ini. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Salamun, keselamatan, kesehatan hiya dia sampai terbitnya fajar. Jadi misalkan jenengan bangun saat sahur ya. Lalu jenengan ada kesempatan beberapa saat, banyaklah berdoa saat Lailatul Qadar. Mungkin jenengan tidak bisa iktikaf. Ya. Tidak semua orang bisa, Pak. Ya, tidak semua orang bisa. Ya, maka jenengan saya manfaatkan waktu sahur itu. Sahur itu artinya aklun fi akhiril lail, makan di akhir malam. Ukurannya sahurnya Nabi itu kalau Nabi makan kira-kira membaca 50 ayat subuh. Ya di sini itu ada imsak. Imsak kan jadi poso asal ini ya. Imsak itu menahan diri kan. Jadi yang tepat itu adalah di dalam Al-Quran itu
mulai kita puasa adalah subuh. Ya, kalau ada jedanya seperti Nabi enak untuk gosok gigi, untuk macam-macam bisa ya. Jadi manfaatkan waktu yang baik itu. Mudah-mudahan tahun depan kita masih diberi umur oleh Allah Ta'ala dan diberi kesehatan, diberi kekuatan, karena kadang-kadang kita merencanakan, Allah punya takdir yang berbeda dengan rencana kita. Seperti saya 2 tahun yang lalu itu ketika puasa itu di rumah sakit, anak saya sakit, jadi kurang 2 hari baru pulang ke rumah. Ya, kita punya rencana di ini nggak bisa karena anaknya sakit dan waktu itu usianya masih sekitar 2 tahun lebih sedikit, tidak mungkin ditinggal ya. Makanya kemudian mudah-mudahan di tahun depan panjenengan saya diberi kesempatan yang lebih baik oleh Allah Ta'ala, dan kesempatan itu tidak akan berulang kembali. Maka menurut Dr. Aid Al-Qarni, seorang muslim itu harus berpikir hariku hari ini, besok belum tentu aku hidup. Makanya kalau misalkan hari apa ini Pak? Kamis nanti malam gak bisa bangun, ya selesai, tanggalnya beda, tahunnya beda. Kan Kamis mana kan ono, gak bisa. Jenengan kepengin ngulangi suasana rumah lo gak bisa. Misalkan hari Senin, Masya Allah istri jenengan baik mesra, guru mesti Selasa ngono maneh. Karena suasananya beda. Mungkin lain yang kita alami. Kemis semuanya berbeda. Makanya jangan pernah berpikirnya terus, jangan merasa nanti ada hari untukku. Belum tentu. Nabi itu kan ada di dalam hadis, ada orang dodoli omah ini jangan rubuh, mau membangun kembali. Ya, ada di hadis Rasul. Apa yang kamu lakukan ini Rasulullah? Rumah kami mau roboh, mau kau benahi. Kata Rasulullah, jangan kamu pikir rumahmu yang hampir roboh itu lebih lama dari ajalmu. Kadang-kadang omah guru mari wis mati wong. Kadang-kadang membangun capek-capek mati ada ya. Ya. Sekarang itu saya lihat orang-orang kaya itu bisa membangun, tidak bisa menempati Pak. Banyak di tempat saya itu kosong, rumah besar bagus, nggak ada orangnya, sehingga menempati pembantunya. Jadi dia membangunkan yang banyak itu untuk pembantunya, itu berarti bukan rezekinya. Rezekinya sih kan pembantu. Kasur itu coba sing kamar depan, ngalih mana. Cuma dia tidak memiliki tapi bisa menikmati ya. Nah, ada Pak ya, banyak ya. Villa-villa itu kan kosong semua. Hari apa yang adanya? Sabtu biasanya bosnya datang. Yang nempati tiap hari kolam renang ditusi bendino. Nah, makanya hidup itu kalau kita lihat betul ya apa yang disampaikan Nabi, hidup ya seperti ini saja. Maka jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia yang fana. Semuanya akan getun. Wong apik getun, wong elek luwe getun maneh teng hadis. Napa wong apik kok getun? Termasuk kula getun jenengan meniki getun. Kalau kita mati baik. Ya Allah, kalau tahu seperti ini, tak kabehno infakku kata engah. Gak ero ya. Tengkurane enten, tapi kan gak ketok. Ganjarane gak diketokno. Dan tidak pula diserahkan sekarang. Kalau diserahkan sekarang saya gak mau. Karena repot nyimpen kok. Ya, ditunjukkan enggak. Kalau Nabi kan ditunjukkan pahala umatnya. Tahu, pahalanya ini, semuanya tahu. Makanya Rasulullah itu kalau sholat itu sholat istisqa sholat gerhana pernah di sholat kusuf itu pernah diperlihatkan surga oleh Allah Ta'ala dan neraka. Ngimami kadang maju, baru mundur, maju lagi. Ditanya sahabat ini, kenapa ya Rasulullah? Jangan kok maju mundur. Aku maju karena Allah memperlihatkan buah-buah surga. Aku ingin memetiknya. Kalau mundur saya lihat neraka. Nek sing Nabi sing cerita yakin hak, kalau yakin percaya. Nek liyane walane Nabi memang mengatakan setelah melihat surga neraka itu, Nabi kan hadis-hadisnya di kala tua dunia itu seperti ini, dunia itu nggak ada harganya, dunia itu kan begitu, karena beliau langsung melihat. Tapi nek jek arep duwe nggo wedhu, yakin non jenengan dhek karo swarga. Jek nggo wedhu ya Pak. Apalagi ada cerita seorang
wali yang ke surga kemudian capek pulang minta pijet. Aduh, kalau jengkel delongan itu nek ngayal loh, aja nemen-nemen lah ya. Ada masih, mungkin jangan lihat di YouTube masih ada. Jadi seorang wali dia bisa langsung masuk ke dalam surga. Saat seperti ini coba masuk ke surga, ternyata di sana capek, akhirnya pulang. Sampeyan maca Quran lho, gak ono capek di surga itu. Lah capek lapo soro-soro. Ya, tidak ada capek, tidak ada bosan. Mungkin dia bermimpi masuk surga lalu pegel. Ya. Kalau nek ningali ngono ku ya percaya ku. Sing diceramahi lho nggih. Waduh. Makanya banyak orang masuk neraka itu tidak menggunakan perangkat yang Allah berikan, yaitu akal, pikiran dan hati. Betul nggih? Pokoke sing ceramah niku serbane raine bangir, raine bangir, irunge bangir, wajah ke Arab-Araban, janggote ketel. Waduh, kurang mesti nggih. Makanya Nabi perintahkan apa ya? Undur maqal. Perhatikan apa yang diucapkan. Simak, teliti, nilai, verifikasi apa yang diucapkan. Jangan dilihat orangnya. Masih Imam Masjid Istiqlal ngomong semua agama sama. Iku jelas bodohnya nemen. Arek TK loh ditakoni ngerti sih bedanya Kristen dan Islam. Siapa Tuhannya orang Kristen? Yesus. Siapa Tuhannya orang Islam? Allah. Ibadah sholatnya berapa kali orang Kristen? Hari Minggu. Orang Islam 5 kali. Larek cilik loro. Kiblatnya di mana? Mekah. Kalau gereja, ya sakarepe dalane mangadep nang ndi? Kan sakarepe dalane nggih. Tuhannya berapa orang Islam? 1. Orang Kristen 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Kan siji kuwabe, kok iso padha lho. Sakjane waktu misalkan jenengan hadir suruh masuk Kristen aja, pausnya ganti Islam. Pausnya ganti Islam ijol, sampe sing dadi paus sing dadi imam. Oke? Gak kira gelem. Nek gak gelem berarti seji. Sama dengan orang dikongkon mangan pilihan makanan, Pak. Mangan apa sampean? Sembarang. Berarti sembarang kali kedoyan. Barang tiga rawon. Aku gak seneng mangan ngomong sembarang. Nah, itu ya, Pak, Bu ya. Nah, tapi kalau di sekolah saya bandingkan, biasanya saya memberikan NU Muhammadiyah sama anak-anak itu, karena banyak anak-anak itu yang suwinis kalau diceritakan Muhammadiyah itu. Saya kasih tabel karena kadang-kadang saya ucapkan, saya bandingkan kesamaannya dan perbedaannya. Akeh podowe, Pak. Ya wis lho. Kon kok seneng seje, teman saya juga gitu. Ketika saya sampaikan sebuah riwayat dan lain, lho lah podo NU, lho hadise podo kon kok gak kelem podo sih. Lucu iki ngono. Kok seneng seje sih? Sungguh Fatihah oleh milih paling kon milih liyane paling. Fatihahnya kan sama, Pak. Kalau surahnya kan beda-beda. Doa ruku seje. Sebenarnya kalau jenengan baca di keputusan tarjih, semuanya dicantumkan. Subhanallah ala dicantumkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma dicantumkan. Tahiyatnya ya bermacam-macam. Saya membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Mesti NU at-tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibah Muhammadiyah. Ya enggak ngono lah ya. Wong hadis iku wis ana sejak belum ada NU Muhammadiyah. Pokoknya ono hadis. Kita itu kan fahamnya itu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Pokoknya hadis sahih ya sudah selesai. Gak ngurus wis. Itu keyakinan kita kan begitu, Pak ya. Siapapun yang membawakan, kalau hadisnya sahih benar, ya kita mengatakan hadis itu benar, sami'na selesai. Makanya ada seorang Kiai Muhammadiyah, saya ditanya tentang Wahabi. Apa urusan kita dengan Wahabi? Kalau urusan, kalau mereka menyampaikan yang benar, kenapa ditolak? Wong benar. Jari ini wong-wong lu ngomong nih, sekalipun yang mengatakan itu anjing kalau hikmah ambillah. Apa ono anjing mengatakan hikmah? Enggak ada kan? Artinya kebenaran itu tetap benar siapapun yang menyampaikan. Saya contohkan ya, dalam satu hadis, Aisyah pernah didatangi seorang wanita Yahudi, lalu mengatakan,
wahai Aisyah, sesungguhnya ya ada azab di kubur itu. Nah, Aisyah nggak percaya kalau yang nyampaikan orang Yahudi. Akhirnya tanya dulu kepada Nabi. Kata Rasulullah, benar bahwa di kubur itu ada azab kubur. Nabi lo membenarkan ucapan Yahudi. Jadi bener kok. Mau awak dhewe sing mulang wong Katolik terus loro tambah loro papat salah karena Katolik. Ya gak bener lah ya. Ya tetap benar itu siapapun yang menyampaikan benar, tapi kita harus mengambil ilmu agama ini dari orang yang meyakini agama itu. Jangan berguru pada orang kafir. Ngaji Quran nang wong kafir ya ditafsir itu egrek-egrek. Gitu. Jadi hasilnya ya seperti itu Pak. Semua agama benar. Imam wanita boleh kan emansipasi ya. Ada ya yang imam wanita itu ya. Pernah tahu ya Pak ya? Mau diundang di Indonesia dulu. Alhamdulillah gak jadi. Namanya Aisyah Waduh. Aisyah Waduh, orang Afrika. Ngimami perempuan, laki perempuan campur. Ya. Itu tidak perlu dilirik dan tidak perlu dibahas karena jelas batilnya. Nek dibahas teng Indonesia nek dibahas tambah gede Pak, bareng elek. Heran kula. Inul dikritik tambah kawat dia tambah. Wong golek wong nyambut gawe kok dilarang. Kan begitu dan seterusnya dan seterusnya. Insyaallah ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat bagi kita. Nggih. Perkenaan yang tadi hadis tadi Ustaz, bahwa harta itu yang kita miliki itu adalah 3. Yeah. Yang kita makan itu adalah harta kita, pakaian yang kita gunakan sampai rusak itu yang kita, dan juga berkenaan dengan makan Ustaz. Kalau misalnya kita sering misalnya mentraktir teman, itu apakah juga termasuk harta kita? Kemudian kalau kemudian kita memberi makan kepada kita sebagai apakah itu juga merupakan harta kita? Okay. Kalau jenengan memberi makan kepada orang lain ya, teman, mentraktir atau kepada fuqara masakin terutama, itu sering dilakukan oleh para sahabat. Sahabat itu ngasih makan Rasulullah. Ya, Rasulullah datang disiapkan makanan. Rasulullah juga begitu. Aisyah juga memberi makan kepada fuqara masakin. Itu kan masuk sedekah, Pak. Kalau ya termasuk kebaikan. Kemudian kalau kita memberi makan istri, jelas itu anak kita, itu merupakan harta kita ya. Kenapa? Ma tajalu fi fammi zauzik. Apa yang kamu berikan untuk makan istri anak, itu pahalanya paling besar, Pak. Jadi infak yang terbesar itu adalah infak ketika jenengan memberikan nafkah kepada orang yang wajib jenengan nafkah, anak istri. Itu pahalanya besar sekali. Ya, jangan disangka nggak ada pahalanya. Jenengan gak ngingoni dosa besar. Ya, kalau mampu ya, kalau mampu. Jadi ada kafa bil mar'i isman. Ayyudayya biman yakut. Cukup seseorang itu dikatakan berdosa jika dia menyia-nyiakan orang yang harus dia kasih makan. Itu termasuk milik kita. Jadi sedekah itu sangat luas, tidak hanya kepada fuqara masakin, termasuk kita memberikan sesuatu kepada siapapun yang itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa harta maksudnya. Karena sedekah itu ada dua kan dalam hadis, ada berupa harta, ada berupa kebaikan kepada orang lain atau kepada diri. Membaca tasbih sedekah untuk kita, tahlil sedekah untuk kita. Kemudian menolong orang sedekah, membantu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sedekah, mencegah orang melakukan kejahatan sedekah. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas. Kalau infak mesti harta konotasinya. Insyaallah itu sangat barokah. Dan lebih-lebih memberi orang tua. Di dalam Al-Quran kan ada yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil. Insyaallah ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf hari ini saya dalam keadaan kurang, baru sakit, saya baru sehat, dan ini tadi belum berhenti Pak, mulai
jam sekolah tadi. Sekolah jam 8 sampai sekarang belum meleset belas nih. Pun saya kedik wau mantun dhuwur. Nggak ada lampu cuy kalau nggak mantun dhuwur. Setelah istirahat itu saya alhamdulillah ada kesempatan, tapi nggak bisa enak karena masih ada jam harus ngajar lagi. Dulu tangi. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.